Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan tema Islam dan Nasionalisme yang beranggotakan Amara Kusuma Wardani dengan NIM 21103060057. Saya sendiri Muhammad Kemas bin Al-Manal dengan NIM 21103060055 serta Panggabean Hasibuan dengan NIM 21103060058. Memasuki tema yang pertama, yaitu latar belakang dan Islam nasionalisme. Pada awalnya, gerakan nasionalisme yang berkembang di Eropa adalah nasionalisme sekuler yang bertujuan untuk mempersatukan negara-negara Eropa dan memecah belah umat Islam yang tersebar di berbagai negara dengan alasan perbedaan bahasa, ras, dan budayanya, agar umat Islam lemah dan mudah dijajah. Namun, realitasnya terbalik. Gerakan nasionalisme yang dibawa kaum imperialis dan masuk ke dunia Islam justru menyadarkan kaum muslimin untuk bangkit dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan imperialis barat. Imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu melakukan atau menempati tanah-tanah itu. Pemerintahan maksudnya. Selanjutnya masuknya nasionalisme dalam dunia Islam. Paham nasionalisme tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, kemudian mengental dalam kehidupan politik kenegaraan yang berwujud national state dan bertujuan untuk mempersatukan suatu bangsa. Ditinjau dari perspektif historis, penetrasi atau masuknya paham nasionalisme ke dalam politik umat Islam disinyalir pada abad ke-20 Masehi. Pada masa itu, banyak negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih di bawah kekuasaan imperialisme Eropa atau imperialisme Barat. Namun berbeda dengan kawasan Timur Tengah, termasuk negara Mesir, masuknya nasionalisme baru ini mendapat respon dari masyarakat. Di antara mereka yang ada menerima, namun ada juga yang menolak karena saat itu telah ada nilai-nilai Islam yang masyarakat dari sinilah kemudian dikursus antara nasionalisme dan agama Islam dimulai. Kontroversi tentang nasionalisme dan Islam nasionalisme. Nasionalisme dalam umat Islam diawali oleh gagasan pan-Islamisme yang berkembang sebelumnya dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Di Mesir muncul tokoh yang bernama Abdurrahman Al-Kawakibi yang dianggap sebagai ideolog utama nasionalisme Arab. Dan di Turki ada juga penulis utama nasionalisme Turki, yaitu Ziya Gökalp. Keduanya mengambil gagasan nasionalisme dari sumber yang sama, yaitu dari Eropa. Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti Salafi Arab Saudi penganut aliran revivalisme Islam, memperkuat argumen di atas dengan menyatakan bahwa nasionalisme adalah praktik-praktik jahiliyah yang jauh dari nilai-nilai Islam sehingga harus dihancurkan. Masih menurut Robert N. Bellah, bahwa devaluasi radikal, sekularisasi atau desakralisasi berdasarkan paham ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid itu merupakan unsur ketiga mengapa prinsip organisasi sosial Madinah dianggap modern. Robert juga pemerintahan Madinah atau negara Madinah adalah suatu bentuk nasionalisme yang egaliter, partisipatif, dan merupakan perwujudan yang nyata dari nilai-nilai demokrasi. Wujud paham nasionalisme dalam Islam. Islam mengakui perbedaan umat menurut afiliasi agama mereka. Menurut Islam, umat makna dasarnya adalah suatu kolektivitas atau kumpulan manusia yang mereka semua disatukan oleh tali agama, dan agama di dalamnya berfungsi sebagai fondasi bagi hubungan sosial, hukum, politik, ekonomi, dan etika di antara anggota-anggotanya. Dalam periode sejarah, tidak hanya ada satu, tapi banyak umat atau bangsa yang artinya banyak agama. Dalam konteks dunia dengan umat Islam yang beragam inilah yang semua dipandang Islam dalam kerangka religius. Konsepsi Islam tentang dirinya sebagai satu umat harus diletakkan dan dipahami. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang nasionalisme dalam Islam. Islam sebagai agama rahmatil lil alamin telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sebagaimana agama yang sempurna, Islam telah memberikan intisari dari nasionalisme.
Intisari dari nasionalisme ini adalah rasa cinta terhadap tanah air. Konsep mengenai nasionalisme banyak tertuang dalam sumber pokok ajaran Islam, baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberikan intisari berkenan dengan sikap nasionalisme. Memang, secara langsung Al-Quran tidak menyebutkan pentingnya mencintai tanah air. Namun, secara tidak langsung atau para ulama dengan pendapat menyebutkan bahwa menganjurkan untuk mencintai tanah air sebagai sikap nasionalisme. Secara langsung, ayat Al-Quran mengandung beberapa intisari yang mencerminkan sikap nasionalisme, mulai dari patriotisme, persatuan, pembebasan, pluralisme, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Nasionalisme berasal dari kata nation, yang mempunyai padanan dengan bangsa. Bangsa sendiri memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara antropologis, sosiologis, dan politis. Dalam tataran pengertian bangsa secara antropologis dan sosiologis, bangsa ialah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing dari anggota persekutuan tersebut merasa mempunyai satu kesatuan baik ras, agama, bahasa, sejarah, atau adat. Sedangkan bangsa dalam pandangan politik adalah masyarakat dalam suatu komunitas atau daerah tertentu yang sama, dan mereka sama-sama tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi di Indonesia sendiri. Kecintaan akan tanah air dan rela berkorban jiwa raga terwujud melalui sebuah ungkapan, yaitu hubbu waton minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya, yaitu tentang nasionalisme dalam perspektif Al-Quran. Memang dalam Al-Quran tidak menyebutkan secara khusus tentang yang berkaitan semangat nasionalisme. Namun nilai-nilai nasionalisme secara tersirat dapat ditemukan dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak ada dasarnya dalam Islam. Memang secara sederhana sebenarnya nasionalisme sama dengan cinta tanah air, patriotisme, persatuan, dan lain sebagainya. Maka akan banyak ditemukan dalil-dalil berkenaan dengan nasionalisme. Contoh, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ayat tersebut merupakan bukti anjuran untuk cinta tanah air, karena rasa bangga nasionalisme tidak dapat dinyatakan eksistensinya jika tanpa dibuktikan dengan cinta tanah air, sebagaimana ungkapan yang populer sebagai bukti kecintaan terhadap tanah air, yaitu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dalam hal ini juga Rasulullah buktikan dalam kehidupan baik pribadi maupun dalam masyarakat. Contoh ayat selanjutnya, Bismillah, infiru khifafan wa thiqatan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam keadaan sulit maupun berat, kita diperintahkan berjihad melawan musuh yang telah memerangi kita, baik dengan jiwa maupun harta. Hal ini cerminan patriotisme karena berusaha mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Terus ayat selanjutnya, wa inna hadhihi ummatukum ummatu wahidatan wa ana rabbukum fa'attukum.
Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan dialah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada aku. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat kesimpulan bahwa Al-Quran memerintahkan umatnya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dalam konteks nasionalisme, persatuan dan kesatuan ini sangat dibutuhkan karena tercapainya tujuan tertentu dibutuhkan sikap ini. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.